Rainer merupakan seorang anak yang teladan, baik, ramah, dan suka bersosialisasi. Ia memiliki teman yang sangat dekat dengannya, yaitu Nina dan Allen. Mereka sering ke gereja, membantu sesama, mendengarkan firman Tuhan dengan baik bersama-sama. Wah, tuh nyampe duluan tuh si Allen. Bisa ngaret tuh datangnya. Tau gak sih, pas gue jemput tadi pagi kata maknya dikira di gempa bumi, ternyata Alin jatuh dari kasur. Kurang ajar Allen. Ayo. Ayo. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari itu, kita mempelajari bahwa Tuhanlah sangat baik. Kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam Oh ya, abis ini kita mau kemana? Gimana nih? Biasanya kan lu batal gara-gara sibuk belajar. Aman, mau gue izinin kok kali ini. Esoknya mereka pergi ke kampus bersama. Ya, seperti yang dikatakan Rainer sebelumnya, bahwa Allen biasa datang saat kelas hampir dimulai. Mereka bertiga merupakan anak yang sangat teladan dan sangat disenangi oleh para guru, terutama guru bahasa, Pak Gideon. Seperti biasa nanti Allen, Rainer, Nina, bersama saya ya. Sepulang sekolah, mereka datang ke Pak Gideon di ruang guru. Menerima dan mengerjakan segala tugas yang diberi, Pak Gideon tidak hanya sekedar menyuruh, ia bahkan terkadang ikut membantu. Pak Gideon mengajak mereka berbincang seperti membicarakan panti mana lagi yang akan mereka kunjungi, kegiatan bersama apa yang bisa mereka adakan secara bersama di kelas, apakah ada yang mau menyarankan mengenai kegiatan melayani bersama saat Natal nanti, dan lainnya. Hal yang sangat disukai mereka adalah ketika berpergian ke panti asuhan. Tugas kami sudah kami taruh di meja Bapak ya, Kak? Ya, bagus. Dan memberikan para anak kecil yang memiliki kesediaan hidup yang tidak begitu banyak. Gak pas parah itu. Orang-orang mau pada lebay. Setelah bencana itu terjadi, Rainer tidak hanya kehilangan beberapa barangnya, namun banyak ketidakberuntungan dialami olehnya, mulai dari sering kecopetan, uang sisanya yang hilang dalam jumlah yang cukup besar. Ya Tuhan, mengapa kesalahanku ini tidak ada henti-hentinya? Engkau berikan kepadaku ya Tuhan. Aku sudah lelah dengan semua ini. Bagaimana aku ingin hidup sementara utangku mulai bertambah? Aku sudah minta pertolonganmu Tuhan beberapa kali, namun kenapa tidak ada sekalipun jawaban yang kau beri? Rainer terus mengucapkan doa itu setiap pulang dari kerjanya. Namun, tetap tidak ada sesuatu yang berubah. Perlahan-lahan,
Rainer mulai tidak percaya dengan adanya Tuhan dan menganggap Tuhan itu hanyalah mitos semata yang disembah oleh para hamba-hambanya. Teman-temannya yang mendengar kabar tersebut dari grup gereja terkejut dan berusaha mengabari Rainer kembali. Namun, tidak ada yang sadar kalau sebenarnya Rainer sudah mengganti nomornya. Tidak ada yang bisa membantu selama di sana, jadi mereka hanya meminta para petugas gereja untuk tetap memperhatikannya dan membantu Rainer dalam doa-doa. Duh, tinggal segini. Bisa nggak ya buat membiayai hidup gua? Apa yang katanya Tuhan akan membantu kita setiap saat? Yang ternyata itu cuma hoax. Kenapa sih orang-orang mau aja percaya sama kayak gituan? Rainer tidak bercerita pada siapapun, namun tetangga sekitarnya juga telah memberi sumbangan. Akan tetapi Rainer tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dan berakhir ia menjadi boros. Nina dan Allen diam-diam juga memperhatikan tingkah lakunya. Si Dini kenapa jadi gini sih sampai jadi ketinggalan? Gue juga gak tahu. Kan gue pergi ke Lampung buat balik nyembuhin nenek gue yang lagi sakit. Oh sorry. Coba benar. Iya santai aja, tapi yang penting kita harus balik ke dia. Jadi Gue tanya nih ke pihak gereja, katanya kita jangan ninggalin dia dulu. Takutnya dia berbuat jahat ke kita, soalnya kita ninggalin dia lama banget. gimana gitu balik aja dah. Tabungan Rainer mulai menipis. Ia tambah frustasi dan semakin membuat onar dengan kasus-kasus yang lebih parah di kampusnya. Seperti menertawakan saat seorang dosen terjatuh karena lantai yang sengaja ia basahi agar licin dan dosen tersebut terpeleset. Ngaku siapa tadi yang ngejailin bapak? Ada nih yang mau ngaku. Oh gitu, kalian ambil satu kertas, kalian tulis kejadian yang sebenarnya kalian lihat sekarang. Sampai pada suatu sore, ia bosan dan mulai merindukan kedua temannya, dan saat-saat mereka pergi ke gereja bersama sembari tertawa dan penuh dengan sukacita. Rainer tidak sengaja melewati gereja itu lagi dan diam-diam menyelinap masuk untuk pergi ke halaman terbuka di lantai atas, tempat di mana ia dan kedua temannya bermain game selesai gereja. Mereka udah gak ada kabar sama sekali. Kalau mereka udah gak peduli kali ya sama gua. Kalau gua kerjain aja kali ya mereka, kalau misalkan mereka ada balik. Ya, habis lagi nih. Gimana gua makannya ya? Lelah dirasanya, ia tertidur. Ia melewati gereja yang sering ia kunjungi bersama sahabatnya dulu. Tak lama kemudian, ia jatuh pingsan. Ada orang pingsan kok. Panggil. Ntar gua panggil Pak Pendeta Brisia. Pak Pendeta. Woi. Pak. Coba. Jatuh, Pak. Woi. Ayo. Bantu. Kamu angkat kaki. Pak. Yuk. 1, 2, 3. Pak Pendeta, Alen. Udah bangun. Udah bangun. Kamu apa ya? Kamu kemana aja? Kamu udah bolos sekolah, nggak pernah ke gereja. Kamu kemana aja? Saya habis terkena bencana, Pak. Bencana? Kenapa kamu nggak bilang kita bisa membantu? Saya sudah tidak punya apa-apa, Pak. Saya bahkan belum makan 3 hari, Pak. Kenapa kamu nggak minta di gereja? Gereja bisa menyediakan, Rainer. Saya pengen datang ke rumah Bapak, namun pas di jalan saya terjatuh, Pak. Kamu kok bisa jatuh? Rainer, kamu udah nggak gereja lagi, kenapa? Maaf, Pendeta. Sebenarnya selama ini saya kecewa Pak sama Tuhan, Pak. Kok bisa? Ya soalnya saya udah terkena bencana alam. Saya juga nggak punya duit. Saya sekarang juga susah buat makan, Pak. Saya juga sekarang sakit dan banyak lah, Pak. Jadi akhirnya saya kecewa, Pak, sama Tuhan. Oke, gimana kalau gini? Saya
bantuin kamu. Kamu boleh tinggal di sini bersama saya, tapi kamu harus melayani di gereja juga. Dan kamu juga harus beneran sekolah ya. Baik Pak, sebelumnya saya maaf Pak, belum gereja sama ini. Dan kamu berdoa minta pertolongannya Tuhan ya. Ya, Pak. Semenjak pertanyaan itu, Rainer memulai kehidupan yang baru, yakni kembali percaya kepada Tuhan, serta balik menjadi dirinya yang dulu. Teman-temannya yang mendengar kabar tersebut pun ikut bangga dan tidak sabar menemui Rainer saat hari Minggu di gereja nanti, maupun setiap hari saat masuk kelas. Mereka pun akhirnya ikut bersekutu, membantu Rainer untuk menjadi dirinya yang dulu, yang sangat mereka kagumi juga. Setelah waktu berlalu dengan pembiasaan diri Rainer yang tadinya sangat nakal dan sangat buruk dipandang orang-orang sudah menjadi lebih baik, namun sekarang menjadi lebih baik lagi dengan sering mengikuti pelayanan bersama teman-temannya itu. Ayo, sama siapa? Itu dulu tidak menurut kita, kami baru ketemu pas eksekusi itu di gereja. Oh, ya nanti gue juga ajak Alen juga deh. Mereka pun mulai bermain, pergi gereja, membantu sesama dan lain bersama-sama seperti dulu dan berakhir bahagia.